Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Kenapa bisa dikatakan baik? Karena kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih sempat datang ke sekolah. Nah, kita datang ini untuk belajar. Ya, makanya anak-anakku sekalian harus serius dan semangat dalam belajar. Sebagaimana biasa kita lakukan sebelum kita belajar itu tentunya kita harus berdoa. Ya, kepala tangan ditengadahkan ke depan, kepala ditundukkan, kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin.
makhluk hidup itu seperti apa tadi, coba diulangi. Berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, ya, memerlukan makanan. Nah, selain dari ciri-ciri tersebut, makhluk hidup juga itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya, di halaman 51. Coba, halaman 51 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba dibaca 5 menit. Ibu guru kasih kesempatan baca 5 menit tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan suara senyap. Dalam hati ya, dalam hati. Dalam hati saya dibaca ya. Mana bukunya, Nak? Iya. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Siapa itu manusia? Kita ini adalah manusia ya. Di sini Ibu Guru sudah pajang alat pembelajaran kita, yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua ini memiliki ciri-ciri yang sama, ya. Kalau manusia memerlukan makanan, hewan pun juga memerlukan makanan. Apalagi tumbuhan, tumbuhan juga ini memerlukan makanan melalui apa dia, Mbak? Melalui sinar matahari. Proses fotosintesis mengambil makanan tumbuhan itu melalui sinar matahari. Iya. Ini ada siklus pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sudah tahu itu apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses terjadinya bertambahnya tinggi badan, berat badan, ya. Itu terjadi pada manusia. Ini ya. Jadi ini proses atau daur perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ini pada manusia dan ini pada hewan. Ya. Sebelum kita masuk pada pertumbuhan manusia, pertumbuhannya kita bahas dulu ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Tumbuhan ini seperti apa, mangga? Tumbuhan yang berbiji itu seperti apa? Mangga. Perhatikan di sini ya, mangga. Mangga itu kita tanam, dia tumbuh, dia berakar. Dia berakar dan punya daunnya. Ini tumbuhan muda menjadi tumbuhan besar. Setelah besar maka dia berbunga dulu, nah. Setelah berbunga maka dia menjadi buah. Ya, dia berbunga dulu seperti ini. Dan pada akhirnya menjadi buah. Itulah namanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, semua ini memiliki ciri-ciri yang sama. Namun ada juga yang berbeda tentang perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan pada manusia dan hewan dan tumbuhan ini berbeda-beda. Misalnya pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Seperti pohon pisang. Coba perhatikan pohon pisang sana ya. Dia berkembang dengan biji apa tunas? Tunas. Dia berkembang biak. Selain pohon pisang, apa lagi yang berkembang biak dengan tunas? Nenas, bagus. Apa lagi? Durian punya biji. Durian punya biji itu dia
hamil? Kita juga ini pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi kita proses pertumbuhan dan perkembangan itu melalui janin dulu ya, dalam kandungan ibu ya. Oke. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, coba perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar, ada semua? Nah, ini ya. Coba lihat, semua sudah lihat? Ini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pernah kalian mengalami bayi? Setelah bayi lahir dari janin dulu, ketika kita lahir menjadi bayi. Bayi menjadi balita. Balita itu bayi 5 tahun. Jadi kita berusia sejak kita dilahirkan sampai 5 tahun itu kita dikategorikan sebagai balita. Balita itu bayi 5 tahun. Setelah bayi bertumbuh menjadi anak-anak dulu. Kalian ini sudah bisa dikategorikan sebagai anak-anak belum dewasa. Nah, ini dikatakan remaja. Remaja ini sudah tingkat SMP ya. Nah, terus dewasa. Tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Iya, bagus. Setelah dewasa manusia berhenti. Nah, setelah dewasa tentunya manusia berhenti. Ya. Namun manusia berhenti masalah pertumbuhannya ya. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Ya. Itu ya. Nah, coba dibuka halaman 52. Halaman 52 ya. Nah, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar ya? Nah, ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa? Adalah ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah sejak bayi, pada saat bayi kita belum bisa berjalan ya. Kita belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan kita bisa berangkat. Ya. Semakin lama kita tumbuh, kita bisa berjalan. Inilah perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Ya. Terus yang kedua di bawahnya, coba perhatikan di bawahnya. Ya, ini ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu. Ya, dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dan berkembang, kita bisa makan, membutuhkan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Nah, setelah besar kita sudah dewasa. Itulah namanya perubahan yang dialami sejak bayi, ya. Ya, ini. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pernah kamu mengalami pertumbuhan seperti Udin? Kita ini pernah kita mengalami masa bayi, ya. Kita pernah mengalami masa bayi, ya. Seperti yang ada pada gambar. Kita pernah mengalami seperti ini masa bayi. Kita digendong sama mamanya kita, berangkat dan bisa berjalan. Ya. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir sampai saat ini. Nah, lakukan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, misalnya ketika kamu berada di rumah, ya, kita sering melakukan wawancara kepada orang tua kita di rumah, ya. Nah, misalnya, pada saat saya lahir, berapa berat badan saya? Nah, itu ya. Nah, pada saat saya lahir, berapa berat badan saya? Pada saat saya duduk, saya waktu itu berusia berapa tahun saya bisa duduk? Itu ya. Nah, pada usia saya berjalan, pada waktu saya berjalan, saya waktu itu usia berapa? Karena ada yang berjalan itu 2 tahun kalau dia sehat. Nah, semua ini
biar apa kita itu berada dalam kandungan ibunya kita itu 9 bulan 10 hari. Setelah kita lahir menjadi bayi, lalu kita menjadi balita, bayi 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, lanjut usia. Terakhir kita apa? Meninggal. Ya, itulah proses pertumbuhan manusia. Sudah bisa dipaham? Oke, kita lanjut. Ya, buka halaman 54. Ya. Sudah? Tepuk semangat. Serius ya, tetap semangat 45. Buka halaman 54. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat badan dan tinggi badan. Itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, misalnya dalam bayi. Bayi itu setelah umur 2 tahun ada namanya gigi. Kita punya gigi tumbuh. Pertumbuhan pada gigi. Ya, pertumbuhan. Misalnya ketika kita di kelas 3, kelas 2, berat badannya kita umpamanya 30. Ketika kita di kelas 3 akan bertambah karena terjadi proses pertumbuhan. Lihat. Ini ya. Coba lihat contohnya ini. Contoh ya. Nah, ini. Bayi yang sedang minum dot dengan anak yang sedang minum di gelas. Ya. Perhatikan di sini ya. Hello. Hai, hello. Hai. 1, 2, 3. Hello. Hello, hello. Hai. Semua perhatikan ya, jangan ada yang berubah. Oke? Tetap semangat ya. Oke. Ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Lihat ya, perhatikan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Kekuatan tangan. Di saat kita bayi, kita hanya bisa mengangkat dot. Ya, pernah kalian melihat bayi yang umur 2 tahun? Nah, dia cuma bisa mengangkat dot. Ya, siapa punya adik di rumah? Nah, pada saat dia umur 1 tahun atau 1 tahun setengah, dia bisa pegang dot. Namun setelah dia umur 5 tahun, dia sudah bisa memegang gelas. Gelas bukan lagi dot, karena adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Hello. Hello, hello. Semangat ya, perhatikan jangan ada yang bermain. Ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contoh seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo besar dan kuat dan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Ya, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Misalnya, ya, misalnya saya panggil ini. Coba saya panggil. Di sini ya, Kak. Ya. Sini ya, sini maju di depan. Kamu saja. Ya. Ini ya. Nah. Ini katakanlah dia. Ya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Jadi tangan kita ini juga mengalami perkembangan ya. Nah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Misalnya, nah, lakukan gerakan kuat seperti
ulang. Bagus, bagus. Sudah, mantap. Ya, gerakan keempat. Coba tangannya. Ya, gerakan kelima. Ya, gerakan keenam. Ya, gerakan keenam dengan bertepuk tangan. Coba bertepuk tangan. Ya, 3 kali. Coba tepuk pramuka. Ya, itu ya gerakan tangan. Misalnya kita bertepuk tangan. Coba bertepuk tangan 1 jari. 2 jari. Ya, 3 jari. 4 jari. 5 jari. Nah, itulah perbandingan ketika kita bertepuk tangan 1 jari. Kedengaran kata dia? 2 jari? Tidak. 3 jari? Tidak bisa. Nah, jadi di sini coba kita lihat ini. Nah, pernah melihat kupu-kupu? Kupu-kupu dia mencari makanan di mana? Di pohon. Apa dia cari? Apa makanannya kupu-kupu? Madu. Dia mengisap madu. Bagaimana gerakan? Coba berdiri. Bagaimana gerakan kupu-kupu? Coba. Ya. Gerakan lambat atau cepat? Lambat atau cepat? Coba. Kupu-kupu yang lucu. Berdiri. Kemana engkau terbang? Ya. Hilir-mudik mencari bunga-bunga yang indah. Berayun-ayun pada sangka yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lera. Iya, tepuk tangan. Oke. Iya. Ada 2 lagunya kan? Gambar apa ini? Cicak. Pernah melihat cicak? Gimana biasanya pakai cicak? Di pertemuan di subtema 1 itu kita menyanyikan lagu cicak ini. Coba kita menyanyikan lagu cicak kita. Cicak itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Makanannya apa? Dia mengambil makanan melalui apa? Merah? Merah ya. Tadi kupu-kupu dia mengambil makanan melalui dia hisap ya. Dia gunakan sayapnya untuk mencari makan. Kalau cicak dia merayap mencarinya. Itu ya. Nah, itu bagus. Ya. Melalui gerakan menari dapat kamu menunjukkan gerakan mana yang termasuk gerakan kuat dan gerakan lemah tadi ya. Kita sudah praktekkan bertepuk tangan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari yang menunjukkan dia gerakan yang kuat. Nah. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat? Semangat. Oke, ibu guru senang ya kalian semangat. Iya. Badan kita mengalami pertumbuhan, betul? Kemampuan kita mengalami perkembangan. Apa kemampuan kita itu? Kemampuan itu adalah kognitif pengetahuan kita. Pola pikirnya kita, otaknya kita. Apa tadi? Otak bagus. Otak kita ini mengalami perkembangan. Ya. Pada saat di kelas 1, pada
Ya, ini di kelas 1. Di kelas 2, kalian sudah belajar sampai misalnya 100. Ya, 100. Ya, 100. 1000. 100 sampai 500 ya. Membaca nama lambang bilang. Misalnya 500. Lambang bilangan 500 ditulis 500. 500 apa? Rupiah. Ya, 500 rupiah atau 500 ya. Ya, 500 Pak, 500 saja ya. Iya. Tetapi adanya proses pertumbuhan dan perkembangan otak kita di kelas 1 kalian sudah belajar bilangan yang sampai ribuan. Iya. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan bahkan puluhan ribuan. Ya, kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kamu sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan? Iya, sudah? Nah, sekarang ibu mau kasih contoh ya. Contoh buka halaman 59, coba. Contoh penjumlahan teknik menyimpan. Nah, penjumlahan teknik menyimpan. Sudah lihat semua? Halaman 59, nah. 59 ini. Oke, sudah? Ya. Coba dibaca. Halaman 59. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Tanpa teknik menyimpan. Teknik menyimpan ya. Menyimpan. Misalnya 2.653 ditambah 3.955. Kita tanpa teknik. Coba kita jumlah ini. Kita jumlah dulu dari mana? Dari sebelah. Dari satuan dulu. Ini satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kita ambil dulu di sebelah kiri. Berapa ini? 5 tambah 5. Bagus. 5 tambah 5. Tanpa teknik menyimpan ini ya. Oh, ini 0 saja. Ya. 5 ditambah 0. 6 tambah 9. Oh, di sini 3. Di sini 3 ya. 9. 6 tambah 3. 9. 2 tambah 3. Coba dibaca ini. 5.950. Ini tanpa teknik menyimpan. Sudah paham? Sekarang teknik menyimpan. Teknik menyimpan ya. Ya. Misalnya 1.200 ditambah 2.900. 0 tambah 0. 0 tambah 0. 2 tambah 9. 11. Di mana kita simpan 1? Ini sebelah kiri kita tulis. Sebelah kanannya kita simpan ya. Di atasnya apa ini? Ribuan atau ratusan? Ribu. Jadi 4 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4.
Ya, 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 ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah? Ini dekat dari sini, dekat sini. Ayo. Ya. Sudah ditulis namanya, tulis namanya. Tulis namanya ya. Ya, dikerjakan. Ya. Dua nomor saja, nah, dua nomor ya. Ya. Ada yang kerjakan 2 menit. Ah, yang sudah dikumpul. Tulis nama ya. Ya, dikumpul-kumpul. Ya. Ya. Oke. 2 nomor ya, 2 nomor ya. Ya, angka berapa ini, Nak? Masih bagus angka tujuhnya, Nak. 5 sama ini kan? Sudah? Sudah. Nah, makanya harus pendek, jangan buru-buru. Sudah? Ah, coba sedikit, Nak. Biar. Ya. Ayo kumpul. Ya. Sudah? Ayo duduk manis. Siapa yang mau kerjakan itu? Sudah? Ya. Kerjakan ini ya, yang lain perhatikan. Yang lain duduk manis, yang lain duduk manis. Duduk manis ya. Duduk manis ya, duduk manis. Ya. Sudah? Sudah betul ini? Dikata Bapak? Ya. Ini harus dia rapi ya. Nah, harus dia sejajar ini di sini ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi harus menulis itu, menulis apa itu harus bersusunan rapi. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Siapa mau bertanya? Ya? Ada yang perlu ditanyakan yang tidak dipahami dari penjelasan Ibu Guru dari awal sampai ini, ada yang sudah jelas? Ya. Ada? Ya. Sudah? Ayo, sudah? Sudah betul ini? Ya. Sudah? Ada yang susah, yang belum dipahami, tolong ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada
kita menentukan tenaga. Terakhir kita belajar apa tadi ini? Percobaan. Apa yang kita pelajari ini?